kami untuk meminta bantuan kepada Bapak yang di sana, Ibu. Kami mohon ini untuk kedepannya lebih baik lagi kami. Punya harapanku sama pemerintah yang sebenarnya ini, aku terutama jalan tuh. Adapun cabai kayak mana bawanya, ada kemarin cabingku kujual gara-gara orang nggak masuk, terbuang 1 goni ke bawah rumah tuh. Indonesiaku kali ini menyambangi Aceh Tengah, penghasil kopi organik jenis Arabica terbaik di dunia. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat Desa Umang, Kecamatan Linge masih jauh dari kata makmur. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Umang berstatus desa terpencil dengan penghasilan warga sekitar Rp400.000 hingga Rp500.000 per bulan. Kami memulai perjalanan dari Desa Uning, Simpang Glampang dengan kecamatan yang sama. Ya, saat ini saya berada di Simpang Glampang, Desa Uning, dan kebetulan ada ojek pengangkut barang dan juga ada yang kosong, sehingga saya akan menumpang untuk memasuki Desa Umang di sana. Posisi desa yang terletak di pegunungan membuat perjalanan harus menempuh medan, tanjakan, dan turunan. Jarak sekitar 10 km, 3 km sudah beraspal, namun 7 km masih berupa jalan pengerasan. Ya, ini saya mulai memasuki akses jalan yang berbatu dan juga ini meskipun kondisinya sedang tidak hujan pun licin. Jadi tidak bisa dibayangkan ketika hujan deras, jalan akan semakin licin dan tentunya juga menyulitkan warga yang melintas. Kondisi jalan yang rusak dan tanpa penerangan membuat sulit warga saat kondisi darurat, di mana warga harus keluar masuk desa pada malam hari. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan, tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Sejak tahun 1969 berdirinya Desa Umang, jalan ini belum pernah tersentuh aspal ataupun pengecoran. Setelah kurang lebih 7 km, kami harus melewati jembatan Cumungket yang menjadi penghubung Dusun Pantan Cumungket dengan Dusun Umeng Bawah. Ya, ini adalah jembatan penghubung dua dusun. Kondisinya cukup memprihatinkan karena memang kayunya sudah lapuk dan ada beberapa fondasi besinya yang sudah melewat karena panas dan juga keropos sehingga bisa membahayakan warga yang melintas apabila jembatan ini sampai rusak. Hingga saat ini belum tersentuh renovasi. Padahal jembatan ini menjadi akses satu-satunya warga keluar dan masuk desa. Setelah melewati jembatan, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju Dusun Umang Atas, salah satu dusun dari 3 kedusunan di Desa Umang. Inilah Desa Umang, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Memiliki ketinggian kurang lebih 1.200 di atas permukaan laut dengan penghasilan warga dari hasil tani dan kebun. Padi, kopi, kemiri, kapulaga, dan getah pinus menjadi sumber penghasilan utama mereka. Ya, salah satu cara warga untuk bertahan hidup adalah dengan mengambil getah pohon pinus. Dan sekarang saya bersama dengan warga akan menuju ke hutan pinus di sana. Perjalanan ke kebun cukup jauh, sekitar 5 km dari desa. Medannya naik turun bukit. Setelah berjalan kaki sekitar 1 jam, sampai juga kami di hutan pinus yang akan kami sadap. Akhirnya sampai juga di hutan pohon pinus dengan perjalanan yang cukup melelahkan buat saya. Banyaknya pohon pinus membuat warga banyak bekerja sebagai buruh sadap pinus. Lahan yang dikelola warga seluas 500 hektar ini berstatus hak guna usaha. Bisa keluar, Bu, getahnya. Dan salah satunya Pak Jainuddin mendapatkan bagian seluas 1 hektar untuk mengelolanya. Dengan timbal balik getah pinus dijual ke pihak perhutani.
Sekali panen bisa menghasilkan 1 ton getah pinus. Nah, ini hasil getah pohon pinus yang terkumpul dalam mangkok dan ini adalah hasil pengumpulan selama 5 hari. Coba ya saya congkel. 5 hari dan hasilnya menurut saya sangat sedikit ya. Pohon pinus bisa disadap setelah 10 tahun ditanam dan usia produktifnya hingga mencapai 64 tahun. Proses penyadapan pohon pinus dilakukan 5-10 hari sekali. Nah, ini sebelum melangku atau menyayat getah pohon pinus ini, saya harus memakai solar supaya apa? Fungsinya supaya tangan saya tidak terlalu lengket. Karena menurut ibu-ibu di sini, kalau sampai getahnya menempel ya Bu ya, dan lengket sekali itu bisa menyebabkan tangan jadi berdarah. Penyadapan dilakukan dengan cara melukai batang pohon sampai ke bagian kayu. Alat bantu yang digunakan berupa kapak, biasanya warga menyebut kedukul. Nah, ini saya sedang mencoba proses deres atau penyayatan si getah pohon pinus ini agar bisa diambil dan ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Kedalaman sayatan akan mempengaruhi jumlah pembuluh batang pinus yang terpotong. Semakin banyak pembuluh batang pinus terpotong, semakin banyak getah yang keluar. Nah, ini setelah disayat, saya akan semprotkan obat khusus untuk getah pohon pinus yang fungsinya adalah untuk mempercepat getah pohon pinus ini keluar. Jarak antara mangkok dengan titik paling atas bagian yang disadap kurang lebih 1 meter agar getah menetes tepat ke dalam mangkok. Di antara buruh pinus lainnya, Ibu Marlina sudah bekerja selama 10 tahun sebagai buruh pinus. Ekonomi yang sulit membuat Marlina harus banting tulang bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Bu, boleh cerita Bu, gimana Ibu bisa jadi buruh ini Bu? Saat bisa ini. Jadi buruh ini kami karena pertamanya kami memang sedih kan, kami memang dialami susah di rumah, terus tiba-tiba datanglah si petani nih, abang nih ke rumah untuk menawarkan pekerjaan, sedangkan kami kan butuh uang itu kami minta sama toke nggak dikasih, sama petani juga kami minta uang dia nggak kasih juga, tapi kata si petani, bolehlah saya kasihkan uang, tapi kamu kerjanya sama saya dari pagi sampai sore, tapi upahnya cuman kecil. Jadi kami pikirlah kalau memang upahnya pun kecil, kalau memang pun kami kecil gajinya, kami yang penting bisa makan, bisa bertahan hidup. Memang kalau bertahannya nggak lama, yang penting hari inilah kami bisa makan. Ibu punya harapan apa Bu supaya kedepannya Ibu bisa hidup lebih baik lagi tentunya? Kami punya harapan pertama harga getahnya lebih bagus lah, dan yang kedua kami ingin jalannya diperbaiki karena kami kalau memang jalannya nggak bagus kami harus berjalan kaki, sedangkan lahan si petani ini kadang-kadang jauh lah dari rumah. Ibu juga berharap berarti harga dari si getah pohon pinus ini dinaikkan ya Bu? Iya, supaya gaji kami juga bisa naik dikasih petani, tapi kalau harganya nggak naik, nggak mungkinlah si petani menambahkan gaji buruhnya. Bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, buruh dibayar Rp60.000. Namun saat harga getah pinus naik, upah buruh pun akan mengikuti, bisa mencapai Rp100.000. Sayangnya, upah itu tak selalu didapat. Saat tak ada panggilan kerja, mereka terlunta-lunta menunggu sampai mendapatkan pekerjaan kembali. Nah, setelah ini saya akan membawa hasil getah pohon pinus ini untuk dijual ke pengepul, jaraknya kurang lebih 3 km. Tak hanya upah buruh, petani pun harus merogoh kocek untuk biaya mengangkut hasil getah pinus ke pengepul. Ojek motor menjadi andalan mereka. Ya, jujur ini saya takut banget ya, karena harus naik motor dengan kontur jalan yang berbatu dan juga menurun. Bahkan licin seperti ini, saya harus membawa getah pohon pinus. Namun inilah yang harus saya lakukan, begitu juga dengan warga untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.
Jalan yang sempit dan terjal membuat jantung berdetak kencang. Salah kemudi bisa saja terjatuh ke dalam jurang. Namun bagi warga tak punya pilihan lain. Akses ini merupakan satu-satunya jalan keluar dan masuk ke hutan pinus. Ya, kontur jalan terus menurun dan apalagi bisa dilihat di sebelah kanan saya ini adalah jalanan yang terjal. Karena kalau misalkan sampai hujan, saya tidak bisa membayangkan ini pasti akan sangat licin, bahkan ada risiko untuk tergelincir. Ongkos ojek dipatok Rp500 per kilonya sampai ke pengepul. Sekali angkut, ojek bisa mengangkut hingga 170 kg. Jalan yang sangat rusak membuat pengojek kerap merugi karena sering terjadi kerusakan pada motornya. Namun mereka tak punya pilihan lain. Karena tak punya lahan garapan, hanya ojek yang bisa menghasilkan uang untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya. Nah, ini kali ini saya naik motor baru kali ini dengan kontur jalan yang terus naik. Itu ada jalan yang berlumpur sehingga motor saya kesulitan untuk naik. Coba ya. Akhirnya, kami sampai di tempat pengepul getah pinus. Karet langsung ditimbang untuk mengetahui berapa hasil yang telah dipanen dan upah ojek yang harus dibayarkan. Harga getah pinus saat ini anjlok, hanya Rp4.000 dari yang sebelumnya Rp11.000 per kilo. Harga yang tidak menentu membuat kehidupan para petani getah pinus menjadi sulit. Sungguh, harga yang tak sebanding dengan pengeluaran yang petani tanggung. Ongkos kerja dan ongkos transportasi. Pupuk agak turun sedikit, sesuaikan sama harga ini cabai. Kami bisa nanam cabai. Aku cuman usahaku di sini inilah cuman cabai ini. Terletak di sebelah timur Kecamatan Linge, Desa Umang mempunyai 2 kedusunan dengan jumlah penduduk kurang lebih 400 jiwa. Selain getah pinus, warga mencari kecombrang atau honje sebagai tambahan penghasilan ekonomi mereka. Perjalanan ke kebun honje cukup melelahkan, sekitar 3 km dari desa. Medannya naik bukit yang cukup tinggi. Nah, ini untuk naik ke kawasan pohon honje, jalanannya cukup licin dan harus naik seperti ini. Setelah berjalan kaki sekitar 1 jam, sampai juga kami di kebun honje. Nah, ini akhirnya setelah perjalanan membelah hutan cukup jauh, akhirnya ketemu satu kecombrang atau honje, atau di sini bahasa Gayonya adalah terpuk yang biasa digunakan untuk memasak. Namun dari tadi saya lihat banyak sekali yang sudah kosong karena menurut ibu sendiri dimakan monyet ya. Nah, inilah agak menyulitkan warga juga ya, karena harus bisa dikatakan bertarung dengan hewan liar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Inilah hutan karang putih, tanah yang subur. Honje tumbuh subur di sini. Tumbuhan ini banyak dijumpai dan tumbuh secara alami di lereng-lereng bukit. Nah, ini akhirnya dapat lagi nih satu. Nah, kalau ternyata batangnya sudah terpotong dan ada sedikit berair, ini wangi kecombrang sudah sangat kental terasa nih, seperti wangi sambal kecombrang atau nasi goreng kecombrang. Kurang lebih 3 hektar honje tumbuh bersama tanaman yang lain di sini. Honje merupakan tumbuhan dari keluarga Zingiberaceae. Saat batangnya menua, bentuknya mirip jahe atau lengkuas. Memiliki tinggi hingga mencapai 5 meter dengan batang membesar di pangkalnya.
Ya, kalau warga mau sedikit sabar untuk membelah hutan, ternyata ada banyak sekali terpuk ataupun honje di sini. Bisa saya katakan bahwa hasil dari bumi di desa ini sangat amat banyak dan sangat amat kaya. Namun sekali lagi sayang, mereka terkendala akses jalan untuk menjualnya dan mendapatkan uang. Berbeda dengan jahe yang digunakan sebagai obat herbal, honje lebih dikenal sebagai sayuran yang kerap diolah menjadi masakan tradisional. Memiliki aroma yang khas, honje ternyata mempunyai segudang manfaat. Antara lain menjaga kadar gula darah, mencegah peradangan, mencegah kanker, mencegah asam urat, dan masih banyak lagi. Honje menjadi sumber penghasilan alternatif saat paceklik tiba. Tak hanya berpangku tangan, para ibu desa Umang terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarganya. Salah satunya Kasmawati. Ibu dua anak ini masih hidup serba kekurangan. Dalam satu hari kan ibu ke hutan nih. Iya. Berapa jam pengerjaan, Bu? Ibu petik-petikin biar dapat banyak. Mau sehari 1 karung. Satu karung itu dihargai berapa, Bu? Mau 30.000, 20.000. Cukup atau enggak sih, Bu, untuk sehari-hari? Enggak cukup kalau sehari-hari. Pengeluaran banyak, hasil enggak banyak, kan enggak cukup. Beli beras pun enggak cukup, apalagi beli lain-lain. Bu, ibu punya harapan apa sih, keinginan ibu dari dalam hati supaya ibu tuh hidup bisa lebih enak gitu, Bu? Saya pengen bantuan kayak sembako, uang apa untuk kebutuhan sehari-hari. Karena sehari-hari selama ini nggak cukup ya, Bu ya? Nggak cukup. Bisa dibayangkan ini adalah sesuatu yang ironis bagi saya. Honje ini perjalanan untuk mencarinya cukup jauh dan sangat menantang. Namun ketika dijual hanya dihargai Rp1.000 untuk 3 buah. Rp1.000 dapat apa? Apalagi dalam satu hari mencari hanya 30.000. Jika itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sudah dipastikan tidak cukup. Inilah potret warga desa Umang. Penghasilan yang tak menentu membuat mereka terus memutar otak agar memenuhi pundi-pundi keuangan mereka. Ya, kurang lebih setengah hari pencarian terpuk atau honje dan kita sudah mendapatkan kurang lebih 2,5 karung dan ini akan segera kita jual. Harga honje di pengepul lokal dipatok Rp1.000 per 3 buah. Padahal di kota Takengon bisa mencapai harga Rp5.000. Tak ada sinyal telepon seluler membuat warga minim informasi harga. Ditambah jarak pasar yang jauh, sekitar 80 km, sehingga warga hanya bisa pasrah dengan harga yang ditentukan pengepul lokal. Warga hanya bisa berharap kepada pemerintah agar membuka pasar yang lebih dekat, sehingga memudahkan bertransaksi jual beli hasil tani mereka. Ya, ini adalah hal yang cukup memprihatinkan karena kerja hampir seharian, menempuh perjalanan juga yang tidak sebentar dan juga treknya lumayan terjal. Namun untuk 4 orang ini hanya mendapatkan Rp18.000 dibagi 4. 12, 13, 14, 15. Memiliki ketinggian kurang lebih 1.200 di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dari hasil cabai. Bersama Ibu Hamidah dan ibu-ibu lainnya, saya menuju kebun cabai yang berjarak kurang lebih 1 km. Capek juga ya setelah jalannya cukup naik, turun dan juga bebatuan. Akhirnya saya sampai juga di kebun cabai dan akan mengikuti aktivitas warga memanen cabai kali ini. Hamparan cabai seluas setengah hektar ini milik Ibu Sulastri. Kebun cabai rawit ini berjenis cabai rawit panca dan banyak disukai petani. Selain perawatannya mudah, tahan hama, harga cabai rawit panca ini lebih tinggi daripada cabai biasa. Sayangnya, saat hujan mulai turun, tanaman ini banyak diserang hama. Sementara harga obat dan pupuk tanaman tak terjangkau petani, sehingga resikonya jelas gagal panen.
Ya, ini saya menemukan ada beberapa cabai yang sudah busuk. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah cuaca buruk, namun yang kedua dan merugikan warga adalah karena harga cabai yang melonjak turun hingga Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilogram. Ini membuat warga membiarkan cabai dan tidak dikutip atau tidak dipetik, karena kalaupun dipetik tidak bisa dijual. Dan ini sangat merugikan warga. Cabai bisa dipanen setiap 1 minggu sekali dengan hasil sebanyak 100 kg sekali panen. Namun, saat tidak melimpah, hasilnya hanya 50 kg saja. Salah satu buruh panen adalah Ibu Hamidah. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, minimnya penghasilan, ia harus terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarganya. Bu Hamidah, kutip-kutip cabai kayak gini diupah berapa sih, Bu? Kok sehari 70, kok setengah hari 35 cuma. Ini pun udah susah kami meraknya karena cabai murah, nggak banyak. Jalan kami becek, nggak, jalannya susah. Makanya jalan cabai kami merah, harga nggak ada. Orang jual ikan itu kami harap yang membelinya. Cabai kami pupuk mahal 15.000 1 kilo. Kayak mana mau makan kami pun. Beras pun 20 satu bambu. Cabai kami mahal, walaupun di Takengon mahal, di sini enggak, 3.000 cuma sekilo. Apa sih harapan terbesar Ibu kepada pemerintah supaya Ibu bisa hidup lebih baik lagi, Bu? Untuk menyalurkan kami ekonomi kami kepada masyarakat. Biar enggak susah kami, jalan kami terutama. Karena jalan kami itulah gendalanya. Jalan kami mengendalakan itu karena jalan tuh kami cabai kami merah. Gara-gara itu cabai kami merah, nggak bisa kami. Kalau hujan lebat, nggak bisa lagi jalan ke sini, mobil kereta nggak bisa lagi, Bu. Kayak mana kami mohonlah ini, Bu. Kami harus memberikan bantuan ini, Bu. Bantuan kepada kami, Bu, ya. Kami untuk meminta bantuan kepada Bapak yang di sana, Ibu. Kami nggak ada bantuan harapan lagi. Oh, inilah punya harapan kami. Cabai kami udah merah ini, Pak. Bu, cabai kami. Kami mohon ini untuk kedepannya lebih baik lagi kami. Untuk mengurusnya, Ibu yang mengurusnya untuk kami. Semua cabai yang terkumpul lalu dibawa ke rumah untuk proses selanjutnya. Setelah sampai di rumah, cabai kemudian dilakukan proses penyortiran. Ini sebelum kami jual ke pengepul, cabai-cabai yang merah akan disortir dan dipisahkan dengan cabai yang hijau. Karena kalau kami menjual dicampur, merah dan hijau seperti ini, harganya akan turun sampai setengah harga. Dan itu sangat merugikan warga. Harga cabai rawit di pengepul lokal dipatok Rp7.000 per kilo, turun dari harga Rp25.000. Akibatnya, petani merugi. Harga yang terlalu rendah di pengepul lokal, petani cabai lebih memilih menjual di pasar yang terletak di Pasar Payailang, Takengon, yang berjarak sekitar 80 km. Dengan harga Rp10.000 per kilonya. Mereka hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah mengatur regulasi harga batas bawah cabai sehingga petani bisa hidup layak. Ibu punya harapan apa sih, Bu, pada pemerintah khususnya supaya Ibu bisa hidup lebih baik, anak-anak Ibu bisa hidup lebih baik juga? Punya harapanku sama pemerintah yang sebenarnya ini, aku terutama jalan tuh, harapanku. Penuh kali jangan kayak gitu terus jalan kami selama-lamanya. Pupuk agak turun sedikit, sesuaikan sama harga ini cabai, kami bisa nanam cabai. Aku cuman usahaku di sini inilah cuman cabai ini. Lagipun satu lagi jalan nih. Adapun cabai kayak mana bawanya. Ada kemarin cabai ku jual gara-gara orang nggak masuk. Terbuang satu goni ke bawah rumah tuh. Rumahku itu kan jurang. Dibuang abangmu ke situ satu baret cabai caplak. Sedih aku kemarin nggak ada cabai, nggak ada bisa jual, nggak bisa dijual, nggak ada orang datang. Karena hujan. Itulah.
jauh tokonya, jauh kota Takengon kan, kayak mana jualnya ke situ. Penghasilan yang pas-pasan membuat warga harus putar otak saat jatuh sakit. Tanaman obat alami masih jadi andalan. Untuk mencarinya, kami pun harus melalui jalanan setapak. Ini salah satu perjuangan Ibu Kasmawati untuk mengobati Pak Henry, suaminya yang sedang sakit perut. Ya, saat ini saya sedang mencari pohon tingkem. Ini adalah pohon yang dipercaya oleh warga untuk mengobati sakit perut atau sakit lambung. Sudah kurang lebih 40 menit saya berjalan, namun belum juga saya menemukan pohon tingkem tersebut. Setelah berjalan jauh, pohon tingkem kami temukan. Ini, dua ini batangnya, yang itu enggak. Wah, perjalanan cukup jauh, namun kami hanya menemukan 2 batang pohon tingkem ini aja. Lalu bagaimana Bu, ini caranya untuk pembuatannya? Pohon tingkem atau dikenal pohon sikam tersebar di Sumatera hingga Papua. Pohon ini tumbuh menjulang tinggi bisa mencapai 40 meter dengan diameter mencapai 150 cm. Menurut beberapa penelitian, tingkem memiliki beragam manfaat sebagai tanaman obat, antara lain anti leukemia, anti alergi, anti mikroba, dan mengobati luka bakar. Nah, ternyata beginilah proses untuk mengambil kulit dari pohon tingkem yang nanti ini akan direbus untuk bisa mengobati sakit perutnya dari warga yang ada di sini. Hal ini dilakukan karena akses menuju ke rumah sakit masih sulit, sehingga kadang mereka harus bergantung pada kekayaan alam. Ya, Bu, udah cukup ya Bu ya? Nah, yuk kita balik. Setelah cukup, kami pun langsung pulang. Kami langsung meracik kulit pohon tingkem ini. Kulit tingkem kemudian diiris menjadi kecil-kecil agar sarinya mudah larut ke dalam air. Kemudian dicuci sampai bersih, lalu rebus hingga airnya berubah warna. Ya, ini air tingkem setelah direbus ternyata warnanya pekat dan terlihatnya seperti teh. Tadi kita menggunakan 2 gelas air bersih, namun setelah direbus hanya ini 1 gelas yang ada. Setelah agak dingin, saatnya untuk diminum. Menurut kepercayaan mereka, air rebusan tingkem ini bisa menyembuhkan sakit perut atau lambung. Kami berdoa semoga Pak Henry segera pulih seperti sedia kala. Ya, jarak yang jauh dan juga tidak adanya fasilitas kesehatan di sini membuat warga terpaksa harus menggunakan bahan-bahan seadanya untuk mereka membuat obat. Meskipun sebenarnya tidak bisa dipastikan apakah bahan-bahan kekayaan alam tersebut bisa untuk tubuh manusia. Seandainya pemerintah bisa membuka mata mereka lebar-lebar, memberikan fasilitas kesehatan bagi warga yang ada di sini, tentunya kesehatan mereka bisa lebih terjamin. Kami selaku masyarakat Kampung Umang ingin mengharapkan sekali kepada pihak dinas yang terkait ataupun pemerintahan. Kami berkeinginan jalan kami ini segera diperbaiki karena mungkin dengan adanya peningkatan jalan ini maka meningkatlah pula pendapatan masyarakat kami, karena masyarakat kami di sini rata-rata kerjaan di petani. Dengan bagusnya jalan ini bisa mudahlah masyarakat kami untuk mengeluarkan hasil panen masyarakat. Terkait dengan bidang kesehatan, bagaimana kami mengantarkan pasien yang sakit, melihat kondisi jalan, nantinya takut kami bukan sakitnya berkurang, malah bertambah. Potret warga Desa Umang memang syarat ironi. Hidup di atas bentang alam yang kaya ternyata tidak mendatangkan sejahtera.
Tak banyak yang bisa dilakukan warga selain terus berjuang sendiri demi bertahan hidup. Entah kapan pemerintah benar-benar berniat memperhatikan segala ketertinggalan yang sudah puluhan tahun dialami oleh desa yang terlupakan ini.